Bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan hari ini kita dapat mengikuti audiensi atau rapat dengar pendapat umum ya dari PDUI ya. Sebelum saya mulai rapat, alangkah baiknya tentunya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar rapat kita pada hari ini mendapatkan ridho dan juga manfaat untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang sudah jam 13.07 ya. Izin saya menawarkan waktu rapat sampai dengan jam 14 terlebih dahulu ya. Bapak Ibu, nanti kalau kurang bisa kita tambah. Adapun agendanya pada hari ini adalah terkait dengan audiensi ya, penguatan sistem perlindungan tenaga medis dan juga tenaga kesehatan dari Persatuan Dokter Umum Indonesia. Sebelum saya persilahkan penyampaian aspirasi, kami juga mengucapkan selamat atas pelaksananya pelantikan pengurus baru ya PDUI beberapa waktu yang lalu. Mohon maaf kalau mungkin undangan kepada Komisi 9 nggak bisa menghadiri ya. Tapi mudah-mudahan dengan kepengurusan baru dari PDUI bisa terus mempersolid ya, memperkuat dokter-dokter umum khususnya yang ada di Indonesia. Selanjutnya silakan, kami persilakan untuk bisa menyampaikan paparannya dari Dr. Adriansah mungkin ya, silakan Dok. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat segenap anggota Komisi 9 DPR RI yang hadir pada siang hari ini. Tentu puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa hadir siang hari ini melaksanakan RDPU dari Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia kepada Komisi 9. Tentu pertama-tama kami ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Komisi 9 karena telah dengan cepat merespon harapan kami untuk melakukan RDPU terkait isu perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan ini. Dan juga kami mengikuti juga follow up pasca RDPU sebelumnya terkait isu yang kami bawa juga saat itu ya, terkait isu retaker, internship dan juga kesejahteraan dokter. Kami mengikuti bahwa Komisi 9 melakukan tindak lanjut dengan memanggil semua pihak terkait. Jadi sekali lagi kami apresiasi kepada Komisi 9 yang telah merespon dengan baik segala harapan kami ya. Saya Dr. Adriansah Bahar selaku Ketua Umum PPPDUI hari ini bersama teman-teman pengurus harian dan teman-teman pengurus pusat hadir menerima undangan RDPU. Tentu kami memiliki banyak hal yang ingin kami sampaikan ya. Boleh ditampilkan. Nah, tentu kita awali dengan ucapan duka yang mendalam buat sejawat kami, Dr. Ica, salah seorang dokter di NTT yang meninggal dunia ya. Dan kita sama-sama ikuti pemberitaannya, di mana sebelum itu Dr. Ica mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya, mendapatkan intimidasi ya, sehingga harus berakhir seperti yang kita sama-sama ketahui saat ini. Nah, bisa lanjut next. Nah, jadi kami sangat berharap ini adalah sebuah pembelajaran yang mahal ya. Kita ingin jadikan momentum ini itu untuk kita buat sistem perlindungan yang lebih baik ya, tidak hanya sebatas pada ucapan duka ataupun kecaman ya. Nah, dan kami hadir meskipun kami adalah Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, kami hadir membawa
aspirasi dokter umum dan juga teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan sebenarnya kepada segenap tenaga medis, tenaga kesehatan yang mengabdi di garis depan pelayanan kesehatan ya. Jadi kasus Dokter Ica ini bukan yang pertama ya. Kita ingat ada kejadian-kejadian seperti di Nabire, di Lampung ya, Surabaya, Sekayu dan lain sebagainya yang berulang. Nah, yang belum berubah ini bagaimana arsitektur perlindungannya ya. Jadi ini yang kita coba sama-sama untuk lihat di siang hari ini. Lanjut. Nah, kenapa perlindungan tenaga medis, tenaga kesehatan ini menjadi isu nasional ya? Yang pertama karena adanya kekerasan fisik dan verbal. Ya. Tidak semua memang kekerasan dalam bentuk fisik, ada juga dalam bentuk verbal, intimidasi, ya, ancaman, tindak kekerasan ini yang sering terjadi. Yang kedua terkait kriminalisasi profesi ya, pelaporan pidana atas tindakan medis yang ini tentu berdampak pada aspek psikologis dan karir dokter. Adanya tekanan birokrasi dan politik, ini intervensi non medis yang mempengaruhi keputusan klinis juga termasuk ya. Dan ancaman digital maupun psikologis ini bullying di media sosial, ujaran-ujaran kebencian ini pun terjadi. Lanjut. Ini data-data global ya, data-data global di mana memang kita bisa lihat cukup tinggi ya, datanya misalnya 8-38% tenaga kesehatan itu mengalami kekerasan fisik di satu titik di karirnya, 61,9% terpapar kekerasan dalam bentuk apapun ya, ini dengan partisipan 300 ribuan partisipan ya. Kemudian kekerasan verbal ini adalah yang paling umum 57,6%, dan juga prevalensinya itu sebagian besar memang terjadi di fasilitas pelayanan primer ya. Nah, kami dokter umum yang sangat banyak di fasilitas pelayanan primer tentu menjadi kelompok yang paling rawan untuk menderita ini ya. Dan juga menurut data juga memang di kawasan Asia prevalensinya ditemukan yang tertinggi ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana di Indonesia sendiri? Setidaknya di Papua misalnya 2019 sampai 2023 itu ada 4 dokter yang menjadi korban kekerasan, 3 diantaranya meninggal dunia. Ini kebetulan salah satu ketua cabang pengurus kita juga dari Papua hadir di sini, mungkin bisa jadi saksi juga terkait kondisi ini. Data PPNI sendiri di 2020 sampai 2021 ada 8 perawat yang menjadi korban kekerasan. Dan dari Komnas Perempuan 2022 sampai 2023 itu ada kekerasan, 9 laporan kekerasan terhadap perawat perempuan. Nah, saya kira ini sedikit dari banyak kasus-kasus yang tidak mencuat ya di permukaan. Makanya kenapa kami sampaikan ini seperti puncak gunung es. Kenapa bisa laporannya di bawah itu? Ya karena memang kita belum punya data nasional yang terdokumentasi secara sistematis. Mohon maaf, saya pikir semua instansi tidak ada yang bisa menjawab berapa sebenarnya data real kasus kekerasan terhadap tenaga medis, tenaga kesehatan ini. Karena memang kita belum punya sistem pelaporan yang sistematis. Ya, jadi kadang kita mengetahuinya hanya lewat seberapa viral kasus-kasus tersebut. Ya, seberapa viral di media misalnya, baru kita bisa mengetahui adanya kasus-kasus tersebut. Nah, tentu banyak faktor kenapa tidak terlaporkan ya. Yang pertama karena kekhawatiran terhadap dampak karirnya. Jadi tidak semua tenaga medis, tenaga kesehatan ini berani speak up ketika mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak selayaknya ya. Ataupun tadi tidak tahu di mana harus melapor ya. Atau bahkan menerima itu sebagai risiko pekerjaan ya. Jadi ada juga tenaga medis, tenaga kesehatan yang tidak melaporkan karena menganggap ya itulah risiko dari pekerjaan. Oke, lanjut.
Nah, ini setidaknya yang viral ya, yang bisa kita identifikasi dari pemberitaan-pemberitaan yang ada selama 4 tahun ini, mulai dari 2023 sampai 2026 ya. Di Nabire misalnya dokter spesialis paru tewas dibunuh, kemudian di Lampung ada 2 dokter magang dianiaya ya. Kemudian di Surabaya ada dokter di RSUD yang dianiaya pasien hingga luka berat. 2025 di Sekayu Sumsel dokter spesialis penyakit dalam menjadi korban kekerasan, dan ya terakhir ini dokter Ica ya yang kita sama-sama ketahui dugaan depresi akibat intimidasi dari oknum. Bahkan kalau kita mau ikut sertakan data terkait 4 dokter intensif yang meninggal dalam 3 bulan pun, saya pikir itu juga bagian dari lemahnya sistem perlindungan kita ya. Oke, lanjut. Nah, jadi tadi kasus dokter Ica ini bukan kasus tunggal, jadi ya tugas kita sama-sama untuk coba mencari kelemahan sistemik yang ada ya. Jadi fokus kita memang tidak pada siapa yang salah, saya kira bukan forumnya mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya, tapi kita berharap dengan sistem yang baik nanti kita cegah kejadian serupa terjadi kembali ya. Karena tadi ini bukan kasus pertama, dan realitanya memang ya mohon maaf lemahnya respon institusi ya, tidak ada mekanisme respon cepat yang terstandarisasi ya. Dan sekali lagi dengan berat hati, dengan duka yang mendalam, kita jadikan momentum ini untuk momentum reformasi lah, atau untuk membangun sistem perlindungan yang komprehensif. Lanjut. Nah, kalau kita telah setidaknya ada 6 akar masalah ya. Yang pertama, regulasi yang tersebar. Jadi aturan perlindungan ini terpencar di banyak kementerian lembaga, belum ada mekanisme koordinasi yang jelas. Yang kedua, ini bukan delik khusus. Jadi penganiayaan terhadap tenaga medis itu masih menjadi penganiayaan umum ya. Tidak ada pemberatan pidana misalnya. Terus pencegahan tidak diwajibkan, di mana Fasiankes ini belum diwajibkan memiliki program pencegahan kekerasan ya yang terstruktur dan bisa diaudit seperti itu. Terus tadi data nasional, kita belum ada sistem pelaporan dan surveillance insiden, jadi agak sulit kita membuat kebijakan berbasis data dengan kondisi seperti ini. Kemudian korban tanpa jaminan, kita tidak memberikan dukungan psikososial, pendampingan hukum maupun kompensasi ya yang baik, masih sifatnya saat ini masih ad hoc, tergantung advokasi organisasi profesi masing-masing. Dan tentu yang kita takutkan dengan adanya ini terjadi dampak distribusi ya, artinya yang kita harapkan distribusi ke daerah-daerah terpencil, perbatasan kepulauan ini bisa terhambat dengan kasus-kasus seperti ini, karena ketakutan begitu kita bekerja di daerah-daerah terpencil perbatasan kepulauan ini, perlindungan kita tidak terjamin. Ya. Oke, lanjut. Nah, tentu pertanyaannya, apakah dasar hukumnya sudah tersedia? Ya, kalau kita coba untuk identifikasi, sebenarnya sudah ada beberapa ya. Misalnya Undang-Undang 17 pasal 2002 tahun 2023, pasal 273 itu sudah ada menjelaskan tentang hak atas perlindungan hukum, keselamatan, kesehatan kerja, ya, keamanan dan perlindungan. Di PP 28 tahun 2024 di pasal 723 turunannya juga sebenarnya ada bagaimana perlindungan ini harusnya diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pimpinan fasilitas, ya, instansi tempat bekerja, itu wajib memberikan konsultasi hukum atau pendampingan penyelesaian sengketa. Termasuk dengan Permenkes 13 tahun 2025, ya, di beberapa pasal jelas pembagian koordinasi, ya, kewajiban kanal pengaduan, termasuk bagaimana pimpinan fasilitas ini wajib memberikan bantuan hukum, ya. Adapun juga Permenkes 3 tahun 2025 dan Permenkes 6 tahun 2026 pun ada juga yang membahas terkait hal ini. Jadi ternyata memang masalah kebijakan ini bukan ketiadaan norma ya, tapi kebutuhan untuk mengoperasionalkan norma-norma ini menjadi sebuah sistem
ini yang bermasalah karena kita belum bisa akses, belum bisa kita audit, belum bisa kita ukur. Oke, lanjut. Nah, kalau kita coba analisis kesenjangan tadi, implementasi tadi, mulai dari standarisasi operasional, belum ada satu protokol nasional yang menghubungkan ini semua. Pencegahan, pelaporan, triase, ya, respon, pendampingan, termasuk pemulihan dan tindak lanjut. Ya, sehingga kalau kita lihat responnya ini masih berbeda tergantung kapasitas dari fasilitas dan wilayah. Terkait akses bantuan, memang tadi bantuan hukum diwajibkan, tapi belum tersedia data nasional mengenai akses, ya, waktu respon, bagaimana mutu pendampingan, dan hal-hal lain yang membuat adanya ketimpangan perlindungan dan keterlambatan dari pembelaan. Risiko psikososial juga, ya, kita belum ada standar nasional yang terintegrasi, bagaimana screening risiko, intervensi krisis, termasuk konseling, ya, yang sifatnya rahasia, sehingga apa risikonya ada burnout, trauma, depresi, dan seterusnya, ya, yang kita sama-sama tahu terjadi pada kasus Dr. Rica, ya. Terus ada juga untuk kesenjangan non retaliasi di mana kanal internal belum selalu independen, bagaimana perlindungan korban, ya, pelapor, saksi, pendamping, ini juga membuat ketakutan sehingga terjadi rendahnya pelaporan tadi. Koordinasi lintas sektor, ya, bagaimana alur ini juga belum dibakukan dalam sebuah protokol, ya, sehingga ada tumpang tindih, bukti tidak terjaga, eskalasi juga terlambat. Nah, ini data dan audit, sekali lagi, ya, kita belum punya dashboard publik yang sifatnya nasional, yang kita integrasikan jenis insiden, respon, bantuan, hasil, ya, pemulihan maupun kejadian berulang ini. Sehingga apa? Kebijakan tadi tidak bisa kita evaluasi secara objektif. Jadi kalau kita lihat memang perlindungan ini akhirnya kembali ke kapasitas masing-masing fasilitas, ya, belum seragam, ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana WHO sendiri melihat perlindungan kesehatan ini? Jadi Organisasi Kesehatan Dunia dalam hal ini WHO sebenarnya sudah menetapkan, ya, kerangka global secara komprehensif untuk perlindungan ini. Ya, bagaimana kita mencegah, jadi kekerasan ini dicegah sebelum terjadi, ya. Ini melalui apa? Kebijakan zero violence, ya. Jadi tidak boleh ada satupun kasus sebenarnya yang terjadi. Ada pelatihan manajemen konflik maupun standar keamanan dari fasilitas kesehatan. Termasuk pemberian support, ya, pemberian dukungan. Bagaimana kita harus memberikan dukungan psikologis, hukum, administratif, ya, bagi tenaga medis yang mengalami insiden kekerasan atau kriminalisasi. Ya, ini yang juga sangat sulit untuk kita temukan saat ini di lapangan, ya. Termasuk bagaimana menjamin hak-hak fundamental dari tenaga medis sehingga dalam aspek mereka bekerja ini mereka terlindungi. Dan inklusivitas ini, ya, memastikan perlindungan ini bukan hanya jenis tenaga medis atau tenaga kesehatan tertentu atau di wilayah-wilayah tertentu. Jadi tidak boleh misalnya tadi hanya tenaga medis tapi tenaga kesehatan tidak, atau hanya di kota berjalan daerah-daerah terpencil tadi itu malah perlindungannya lemah misalnya, ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Nah, kita tentu kalau kita coba lihat yang masih dalam tahap awal dari pemenuhan keempat pilar ini perlu komitmen lintas kementerian dan, ya, termasuk tentu alokasi anggaran yang memadai. Oke, lanjut. Nah, bagaimana model-model di luar sana, ya? Kita bisa lihat beberapa negara, misalnya di Tiongkok, misalnya, ini martabat dan keselamatan tenaga medis ini memang dinyatakan tidak boleh dilanggar, ya. Gangguan terhadap kegiatan medis ini dikenai sanksi, ya, administratif, penahanan atau denda, bahkan pelaku utama kekerasan serius ini dipidana penjara. Kalau di Inggris bagaimana? Ancaman pidana maksimal bagi penyerang petugas layanan darurat dilipat gandakan. Ya, jadi ada juga strategi nasional yang memperjelas tanggung jawab organisasi dan staf dilatih untuk menghadapi kekerasan dan pelecehan. Di Amerika Serikat ini penyerangan ini betul-betul sangat dipandang
berat oleh negara dan 12 negara memang negara bagian mewajibkan program pencegahan kekerasan di fasilitas, dan ada juga secara teknis ya ada panic button pada kartu identitas staf. Oke, lanjut. Di India ini pidananya ditambah kewajiban ganti rugi, korban bahkan mendapat reparasi finansial, dan untuk fasilitas kesehatan ada penggantian kerusakan. Kalau di Nepal ini juga ada, walaupun angka insidennya relatif rendah, ya. Terus regulasinya tidak menunggu krisis, jadi memang kita pencegahan diutamakan ya. Dan juga kalau di Australia ini pemberatan pidana. Jadi ada data insiden yang terdokumentasi dengan baik juga menjadi advokasi legislasi. Jadi kalau kita mencoba untuk mengkomparasikan temuan-temuan tadi di luar ini, jadi yurisdiksi dengan legislasi khusus itu memang lebih efektif ternyata menghadirkan efek jerah dan ketahanan institusional dibandingkan negara yang mengandalkan pidana umum semata. Ya, oke, lanjut. Jadi kalau kita lihat tadi tiga pola negara yang berhasil, ada pola-pola yang bisa terlihat pada negara-negara yang berhasil. Yang pertama itu eskalasi normatif, jadi kekerasan terhadap nakes ini memang diberikan status khusus ya, bukan pidana umum ya. Terus pencegahan institusional, jadi ada program pencegahan kekerasan yang diwajibkan oleh hukum ya, baik itu asesmen risiko tahunan, ada komite keselamatan, ada pelatihan deeskalasi, ya, panic button tadi ya, maupun evaluasi tren. Dan ini menurut saya juga, menurut kami juga sangat penting ya, surveillance data. Jadi pencatatan insiden wajib dan standar. Nah ini yang membantu kita nanti membuat kebijakan berbasis bukti. Jadi memang legislasi punitif saya tidak cukup. Contohnya tadi di Tiongkok, kekerasan masih terjadi walaupun saat beban kerja tinggi dan sumber daya terbatas, memang harus berlapis. Ya, ada penjeraan, terus pencegahan, perbaikan kondisi kerja, dan ini penting edukasi publik. Ya, oke, lanjut. Nah, jadi bagaimana usulan kami terkait sistem nasional perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan ini? Tentu kami berharap sistemnya nanti menyeluruh, terkoordinasi, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Lanjut. Lanjut, next. Nah, jadi berkaca pada WHO tadi, jadi kita perlu 4 pilar ya dalam sistem nasional perlindungan ini, di mana kita harus melakukan pencegahan pastinya, ya, kita cegah terjadinya kekerasan dan intimidasi ini, ya, baik melalui edukasi, kebijakan, maupun standar fasilitas. Ya, jadi jangan sampai kejadian ini berulang. Kita seperti pemadam kebakaran, di mana kita bergerak saat terjadi kebakaran, ya, tapi kita tidak mencoba mencegah terjadinya kasus-kasus ini. Terus perlindungan pastinya, perlindungan hukum, administratif, dan psikologis bagi tenaga medis yang terancam. Terus respon yang cepat, kita harus punya respon yang cepat, terstruktur, dan terkoordinasi ya, sebisa mungkin kurang dari 24 jam. Dan ini penting juga bagaimana recover ya, bagaimana pemulihan pasca kejadian. Nah ini yang sekali lagi berangkat dari kasus Dokter Ica, ini kita harus jadi pembelajaran bagaimana kita harus memastikan pemulihan pasca ini ya, psikologisnya, reputasi profesional, keberlangsungan karir juga ya. Oke, lanjut. Nah ini lebih detail ya terkait pencegahan tadi, tentu perlindungan terbaik ya sebelum itu terjadi ya. Jadi kita bangun budaya aman di fasilitas kesehatan, edukasi masyarakat ya, kita buat kebijakan yang tegas ya, tanpa toleransi terhadap kekerasan di fasilitas kesehatan ini. Terus kita harus punya SOP nasional yang seragam untuk penanganan konflik dan insiden di seluruh fasilitas. Jangan sampai tadi berbeda vaskes, berbeda penanganan, berbeda wilayah, berbeda penanganan ya. Dan manajemen konflik dan keamanan vaskes juga ya, kita harus memang ternyata perlu pelatihan deeskalasi konflik ya, maupun standar keamanan fisik dari fasilitas kesehatan. Lanjut.
Nah, terkait perlindungan yang kita lakukan secara menyeluruh, jadi pencegahan, kalau pencegahannya tadi tidak cukup, ya tetap harus ada perlindungan konkret bagi tenaga medis yang terancam, ya. Jadi harus ada bantuan hukum, ada perlindungan administratif, perlindungan psikologis, dan juga perlindungan whistleblower ini. Ya, jadi jangan sampai tenaga medis, tenaga kesehatan ini takut untuk melaporkan, ya karena merasa tidak aman ketika dia harus menyampaikan laporannya. Oke, lanjut. Nah, ini alur respon juga yang terstruktur, bagaimana ketika ada laporan masuk, harus direspon dengan cepat, harus ada tim yang dibentuk, pendampingan hukum, dan ya kita sangat butuh juga koordinasi dengan Polri sebenarnya, karena kita berharap tadi pelaporan-pelaporan itu bisa direspon dengan cepat, ya karena semakin lambat untuk ditindaki, kondisi psikologis dari tenaga medis ini itu makin buruk pastinya, dan peluang untuk penyelesaian juga makin kecil, ya. Lanjut. Nah, ini untuk pemulihan, jadi jangan jadikan itu sebagai beban individual, ya. Kita berharap itu bisa didukung oleh negara dalam hal ini, karena kita sama-sama tahu tadi tenaga kesehatan, tenaga medis ini adalah investasi. Mereka dilatih bekerja dengan cukup lama untuk bisa menjadi seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan. Jadi rehabilitasi psikologis, pemulihan nama baik, bagaimana karirnya terlindungi, nah ini sangat penting, ya. Kenapa kalau kita tidak lakukan itu dengan baik, ini bisa menghasilkan trauma, ya. Teman-teman bisa saja nanti meninggalkan profesinya atau bahkan daerahnya. Yang rugi nanti daerahnya juga pastinya. Terus performanya juga akan turun pasti dalam jangka panjang ketika dalam keadaan terintimidasi, tertekan, performanya dalam pelayanan pasti turun, atau bahkan sampai burnout, ya. Ini pasti yang rugi pasien juga pastinya, dan juga ya generasi selanjutnya jadi takut akhirnya untuk menjadi seorang tenaga medis, tenaga kesehatan ketika kasus ini semakin banyak. Orang tua juga takut menyekolahkan nanti anaknya menjadi dokter ataupun menjadi perawat dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ini pilihan-pilihan kebijakan yang coba kami identifikasi, ya. Ada opsi satu, ya, bagaimana kalau status quo yang sifatnya reaktif, ada operasional dari Permenkes, dan opsi ketiga ini adanya Perpres, ya, sistem nasional melalui Perpres ataupun ditambah dengan instrumen-instrumen teknis pastinya. Kita bisa lihat, ya, kalau opsi reaktif tentunya kita tidak pilih. Kenapa? Karena kita penanganannya kasus per kasus. Terus memang kelebihannya cepat. Cepat dalam artian kita tidak butuh peraturan perundang-undangan yang baru. Tapi ini tidak mengatasi fragmentasi ataupun ketimpangan dan ketiadaan data tadi, ya. Kalau kita mau seperti ini terus, ya kasusnya akan berulang terus, ya. Opsi kedua, dengan operasionalisasi dari Permenkes yang sudah ada, pedoman teknisnya sudah ada, audit, pelatihan, ya, dan seterusnya, ini layak diterapkan dengan cepat. Dasar hukum juga sudah jelas. Koordinasi, tapi koordinasi lintas lembaga dan pembiayaan nasionalnya masih lemah. Ini langkah minimum yang bisa kita lakukan. Nah, tentu kita berharap di opsi 3 ini, ya, adanya sistem nasional. Dan kenapa dalam bentuk Perpres kita berharapnya? Ya, karena kita melihat harus komprehensif penanganannya, ya. Jadi memang kebutuhannya atau keterbatasannya kita perlu harmonisasi, perlu anggaran lagi, perlu pengendalian implementasi. Tapi ini yang kami rekomendasikan karena tadi kita butuh penanganan secara komprehensif, ya. Bahkan kalau diskusi di kami, undang-undang khusus terkait ini diperlukan, tapi kita tahu betul kalau bicara tentang undang-undang pasti butuh waktu yang sangat panjang. Kita tidak bisa menunggu jatuh kasus terus seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini juga terkait rekomendasi kebijakan. Yang pertama tentu tata kelola yang berjenjang, ya. Kementerian Kesehatan tentu menjadi koordinator nasional, ya, dibantu oleh Dinas Kesehatan, pimpinan Fasiankes, ya. Terus ada, ini dibuat dalam satu siklus perlindungan, ya, bagaimana kita petakan resiko,
kita cegah, ada kanal pelaporan, terus triase, respon cepat, pengamanan korban dan bukti, ya, bagaimana juga pendampingan hukum, pemulihan dan tindak lanjut. Jadi ada sebuah siklus yang kita lakukan. Jadi tidak hanya terfragmentasi, misalnya hanya merespon laporan atau hanya pendampingan hukum saja, ya. Ini yang harus kita lihat sebagai sebuah siklus. Kemudian ada standar waktu respon di internal, ya. Tentu pertanyaan kita ketika terjadi itu bagaimana rumah sakit, bagaimana security-nya, bagaimana teman-teman tenaga medis lainnya, karena ya yang sering terjadi dokter harus menghadapi pasien untuk hal-hal yang sebenarnya bukan wilayahnya dia, bukan ranahnya dia. Seorang dokter misalnya, kalau kita kasih contoh kan pelayanan ya, jasanya adalah sebuah pelayanan, tidak pada misalnya fasilitas yang kurang, ketersediaan obat dan lain sebagainya. Jadi seharusnya memang Fasiankes merespon dengan cepat ya terkait seperti ini. Jadi kasus-kasus yang terkait ini butuh respon yang cepat. Bantuan hukum, konsultasi sejak keluhan ada itu juga harus kita lakukan ya. Pendampingan pada MDP dan proses hukum ini utamanya untuk kasus-kasus di mana dokternya yang diperkarakan misalnya ya, dan juga hal-hal lain seputar itu terkait pengamanan rekam medis dan bukti. Dukungan psikologis, manajemen kelelahan, nah ini juga sangat penting. Sekali lagi kita dibukakan mata kita oleh kasus Dokter Ica ya, jadi tidak semua juga orang memiliki respon atau ketahanan mental ya terkait hal-hal yang terjadi. Jadi memang harus ada screening berbasis risiko, pertolongan pertama psikologis, konseling yang sifatnya rahasia dan rujukan dan seterusnya ya terkait dukungan psikologis ini. Terus kebijakan non retaliasi ini terkait perlindungan identitas, ya kanal yang sifatnya independen. Intinya bagaimana kemudian ada sanksi bagi pelaku yang pembalasan terhadap korban ya. Kita harus memastikan pelapor, saksi, pendamping ini aman juga. Dan yang tujuh tentu data ya. Sekali lagi data sangat penting karena kita butuh itu untuk mengklasifikasikan misalnya insiden nasional yang ada ya, dashboard untuk agregat, audit akses ya, serta perlindungan data pribadi ini terkait privasi data ya dan rekam medis. Jadi prinsipnya apa? Ini prinsip pelindungan bukan impunitas, hak pasien, keselamatan pasien, dan kewenangan aparat kita hormati ya. Dan tolong ini istilah kriminalisasi digunakan secara terbatas, bukan setiap laporan itu pidana gitu. Oke, lanjut. Nah, kepada pemerintah tentu tadi diskusi kita ya bahwa ternyata banyak pemangku stakeholder yang terkait di sini ya. Jadi ketika kita ingin menciptakan sebuah sistem nasional perlindungan tenaga medis, hampir semua pihak terkait, Kemenkes, Polri, Kemendagri, Kemenpan-RB, BPJS bahkan organisasi profesi, rumah sakit ataupun Fasiankes lainnya, Kemenaker ini semua terkait dan semua punya perannya masing-masing ya, bagaimana peraturan-peraturan turunan dari undang-undang kesehatan, penegakan hukum maupun keamanan ya, koordinasi di daerah, bagaimana terkait ASN, perlindungan jaminan kerja ya, advokasi etik, keamanan Fasiankes juga banyak yang perlu kita perhatikan terkait itu, termasuk keselamatan kerja dan perlindungan dari pekerja ya, karena ya dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan ini pada saat bekerja ya mereka adalah seorang pekerja profesional ya, seperti itu. Jadi ini bukan hanya ini tergantung pada komitmen bersama, koordinasi juga harus nyata ya, jadi bukan sekedar regulasi di atas kertas, karena tadi kita sudah lihat regulasi sebagian besar sudah ada tapi implementasinya yang bermasalah. Oke, lanjut. Nah, untuk Komisi 9 tentu kami sangat berharap dan sejauh ini ya kami melihat supportnya sangat besar kepada permasalahan-permasalahan di tenaga medis, tenaga kesehatan. Jadi kami mohon juga untuk isu ini bisa dikawal dengan baik ya.
tadi terkait rancangan Perpres, bagaimana kita percepat penetapan ya muatan-muatannya, misalnya standar keamanan Fasiankes, sterilisasi IGD ya sebagai tempat yang paling sering terjadi kekerasan ini, ya protokol deeskalasi, kewajiban respon aparat, terus bagaimana mekanisme penanganan komplain dan penyelesaian konflik. Itu satu. Yang kedua, pemberatan pidana khusus, karena tadi kita belajar dari berbagai negara dengan adanya ya pemberatan buat pelaku kekerasan, intimidasi terhadap nakes yang bertugas itu ternyata efektif ya. Terus program pencegahan harus diwajibkan kepada teman-teman Fasiankes ya, asesmen risiko tahunan, ada komite keselamatan, pelatihan deeskalasi, panic button bahkan ya kita tahu misalnya di bank ada panic button di mana begitu ada kasus bisa segera ditindaklanjuti. Nah di Faskes pun harusnya seperti itu ya. Insiden harus tercatat dengan baik ya, dan surveillance nasional ini whistleblower system Kemenkes ini sangat perlu yang kemudian dilaporkan kepada DPR secara berkala sehingga DPR juga bisa mengevaluasi kebijakan yang ada. Oke, lanjut. Ini terkait budgeting ya, perlu adanya penguatan keamanan ya untuk IGD, RSUD, puskesmas daerah terpencil, utamanya yang daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan pastinya, karena tadi banyak kasus-kasus yang terjadi. Tadi kawan-kawan sejawat kita misalnya di Papua itu terjadi ya, jadi mohon untuk ada anggaran khusus untuk itu. Terkait pelindungan khusus DTPK dan peserta didik. Kenapa peserta didik? Karena ini sering terjadi juga tadi kan misalnya koas, PPDS, internship ya itu pun juga sering menjadi korban ya. Selanjutnya jaminan hak korban, mohon untuk bisa diberikan dukungan psikososial, pendampingan hukum ya. Termasuk untuk dipertimbangkan model restitusi finansial oleh pelaku ya, sebagaimana kalau di India itu diterapkan. Dan ini juga penting edukasi publik yang bersifat nasional. Jadi mohon untuk terus disuarakan terkait kampanye penghormatan kepada tenaga kesehatan, tenaga medis ya. Sekali lagi tenaga medis, tenaga kesehatan ini tidak ingin diperlakukan istimewa ya. Tapi kita berharap kita bisa menjalankan pelayanan kita dengan aman, dengan baik, ya tentu harus terlindungi agar bisa memberikan pelayanan dengan baik. Karena sekali lagi perlindungan kepada tenaga medis, tenaga kesehatan ini sejatinya adalah perlindungan kepada masyarakat juga. Ya. Oke, lanjut. Ya, jadi ini pesan kami tentu bahwa kita berharap semua tenaga kesehatan, tenaga medis, ya, teman-teman dokter yang bertugas itu bisa pulang dengan selamat, ya. Kami sangat berharap kepada yang terhormat anggota DPR di Komisi 9 ini, ya, karena ada fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, jadi mohon agar negara tidak lagi kehilangan tenaga kesehatannya karena kekerasan yang seharusnya tempat mereka bekerja ini tempat ruang penyembuhan, tapi ironisnya menjadi tempat kekerasan buat mereka-mereka yang bekerja di sana. Itu dari saya, terima kasih pimpinan, saya serahkan kembali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, baik. Terima kasih Dr. Adrian Syah atas paparan yang sudah disampaikan. Paparannya cukup komprehensif ya, termasuk juga rekomendasinya. Selanjutnya saya langsung saja persilakan kepada Bu Neti untuk bisa menanggapi atau memberikan tanggapan terkait apa yang sudah dipaparkan. Bu Neti, setelahnya Bu Selika. Terima kasih
pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI, yang saya cintai, saya banggakan, jajaran pengurus dan segenap anggota Persatuan Dokter Umum Indonesia PDUI, yang mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Namun izinkanlah saya menyampaikan terima kasih yang tulus dan apresiasi yang tinggi melalui kehadiran PDUI kepada seluruh dokter di Indonesia. Karena sampai hari ini negara meminta dokter menjadi garda terdepan untuk menjamin keselamatan rakyat Indonesia. Namun ternyata pada kenyataannya pelindungan dan kesejahteraan terhadap dokter, tenaga kesehatan, tenaga medis ini belum berbanding lurus dengan tugas yang diberikan kepada para dokter di tanah air. Tentu ini sangat memprihatinkan. Bagi saya sebetulnya kita tidak boleh menunggu korban-korban selain dokter Ica, dokter Rantung, dan lain-lain berjatuhan. Setelah 4 dokter muda kita yang mengikuti program internship ini dibiarkan. Saya terus terang terpukul ketika membaca sebuah pernyataan seorang ayah, orang tua, di kolom komentar di media sosial. Ya. Si ayah ini mengatakan kalau melihat seperti itu kejadiannya, dokter kemudian meninggal, kemudian mengalami tekanan atau intimidasi, kok rasanya saya akan berpesan kepada anak saya, nah jangan jadi dokter, ayah nggak mau kehilangan kamu. Begitu pimpinan, saya membaca salah satu komentar seorang ayah. Kalau dulu saya sering dengar pesan orang tua, seorang ayah yang petani kepada anaknya, nah jangan sekali-kali kamu jadi petani, ya. Ayah takut kamu jadi miskin seperti ayah karena jadi petani. Tapi lah kok sekarang dokter, salah satu profesi yang kita sangat tunggu-tunggu, sangat butuhkan kehadirannya. Kok kemudian orang tua memberikan komentar seperti itu? Ada apa dengan pelindungan dan kesejahteraan dokter? Ini kan masalah, ya. Jadi saya terus terang memahami situasi kebatinan teman-teman dokter, ya. Bukan karena anak saya juga sedang ikut program internship, tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa apa yang dilakukan dokter itu ya boleh dikatakan playing God, ya, menentukan hidup mati seorang pasien. Jadi wajar kalau kemudian hari ini kegundahan para dokter itu diamplifikasi lewat paparan dokter tadi dengan sangat baik. Tentu kalau saya pimpinan nggak perlu panjang lebar, nampaknya kita perlu membentuk panja pelindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, tenaga medis, ya. Kita harus bongkar, ya, seperti apa sebetulnya praktek pelindungan dan kesehatan yang sudah disediakan oleh negara ini, buat garda Indonesia dalam bidang kesehatan, ya. Karena tadi sudah jelas dinyatakan bukan karena nggak ada norma, tapi karena ketidakmampuan untuk mengoperasionalisasikan berbagai norma dan ketidakmampuan untuk kemudian melakukan sebuah sinkronisasi dari berbagai aturan yang sudah ada. Undang-undangnya jelas, kemudian juga ada PP-nya ada, Permenkesnya ada, kejadiannya sudah berulang. Mau tunggu sampai kapan lagi? Seperti itu. Jadi kalau menurut saya hanya satu kalimat, bentuk segera panja pelindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, tenaga medis untuk memastikan bahwa negara ini berpihak kepada tenaga kesehatan, tenaga medis yang hari ini sama pentingnya upaya pelindungan kita terhadap pasien. Jadi jangan pernah berharap status dan derajat kesehatan masyarakat ini meningkat kalau kemudian negara tidak hadir dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan para nakes dan dokter. Menurut saya itu pimpinan. Jadi hal-hal yang lain tentu saja akan kita dalami ketika panja ini sudah kita sepakati untuk dibentuk. Seperti misalnya kita mendorong agar ada registry, ya, ada sebuah register yang dimiliki oleh negara, jenis kasus kekerasan, kemudian pelakunya siapa dan seterusnya begitu. Kenapa? Karena
Ya sudah terlalu banyak ya kalau kita bicara tentang kasus ini. Tadi yang disampaikan hanya beberapa saja. Tahun 2023, kemudian kasus dokter intensif, yang terakhir dokter Ica dan seterusnya. Menurut saya kalau dibuat deretannya akan jadi panjang dan kemudian klasifikasinya juga akan sangat beragam begitu. Siapa pelakunya, di mana dilakukannya, dan bahkan kemudian sebagian pelakunya adalah keluarga pasien ya yang seharusnya bekerja sama secara kooperatif untuk bisa mendorong kesembuhan si pasien yang sedang ditangani oleh dokter dan seterusnya. Itu mungkin pimpinan, terima kasih sekali lagi, semangat untuk teman-teman PDUI. Mudah-mudahan PDUI sebagai salah satu organisasi tempat berkumpulnya para dokter tetap menjadi sarana dan wahana untuk melakukan pembinaan dan pelindungan sesama sejawat. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Neti. Masih ada? Sudah cukup. Baik, Pak Charles, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Sedikit aja Ibu Ketua, saya sangat sepakat yang disampaikan Ibu Neti. Saya rasa harus segera kita bentuk panja perlindungan dan kesejahteraan nakes dan tenaga medis ya. Karena kita duduk di sini dengan teman-teman PDUI bukan pertama kali nih. Dalam 2 bulan terakhir kita sudah beberapa kali duduk di sini membahas kekerasan terhadap tenaga kesehatan, khususnya terhadap dokter, termasuk dokter atau sudah ada juga dokter yang menjadi korban, yaitu dokter-dokter internship yang meninggal dunia beberapa waktu yang lalu ya. Sehingga harus ada perbaikan secara menyeluruh dalam tata kelola di sektor kesehatan di Indonesia ini. Saya ingin sedikit menggali dari teman-teman PDUI ya, karena dalam beberapa bulan terakhir kita sering mendengar keluhan dari teman-teman tenaga kesehatan, termasuk dokter, khususnya yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten kota, bahwa dari sisi kesejahteraan ada potongan terkait dengan tunjangan dan insentif. Dalam rapat dengan Menteri Kesehatan beberapa waktu yang lalu, kita sudah ingatkan agar Kementerian Kesehatan harus memastikan bahwa teman-teman tenaga kesehatan, teman-teman dokter di daerah-daerah tidak boleh dipotong insentif dan tunjangannya. Kalau kita lihat hari ini memang hampir semua pemerintah kabupaten kota dan provinsi mengalami kesulitan fiskal akibat pemotongan TKD. Sehingga salah satu yang dilakukan adalah mengurangi insentif dan tunjangan bagi para pegawai, khususnya P3K ya. Kalau kita lihat 2 minggu yang lalu terjadi keributan di mana tuh, di Maluku Utara, di Tidore kalau saya tidak salah. Pemerintah kota mau merumahkan sekian ratus pegawai P3K sehingga menimbulkan keributan, gitu kan. Saya menyampaikan kepada Pak Menteri, jangan sampai ini terjadi kepada teman-teman tenaga kesehatan, karena teman-teman tenaga kesehatanlah yang berjuang setiap hari bekerja memastikan agar rakyat kita sehat. Harus bekerja setiap hari memastikan hidup matinya seseorang gitu di Fasiankes gitu. Jadi saya ingin meminta tanggapan lah, informasi dari PDUI, dari laporan di daerah, apakah sudah terjadi adanya pemotongan tunjangan, pemotongan insentif terhadap dokter ya, khususnya dokter-dokter yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah. Terima kasih. Ya, makasih. Cukup ya saya kira Bapak Ibu. Ya sebenarnya kita sudah menjadi bahasan di dalam rapat kerja beberapa waktu yang lalu ya, terkait dengan perlindungan maupun juga terkait dengan kesejahteraan tenaga kesehatan maupun juga tenaga medis. Tapi tentu hari ini apa yang disampaikan oleh teman-teman PDUI kepada kami ini menjadi yang memperkuat ya untuk kita bisa terus mengawal, walaupun sudah ada beberapa kesimpulan rekomendasi yang sudah ataupun juga kesepakatan bersama ya antara Komisi 9 dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dengan Kementerian PAN-RB ya minggu lalu. Tapi tentu kita
turut terus mengawal ya bagaimana implementasi ya, karena tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Neti, regulasi saja sudah ada sebenarnya ya, tinggal bagaimana implementasi atau operasional dari setiap regulasi ini dijalankan. Jadi tentu kepada teman-teman PDUI semangatnya tetap terus kami butuhkan gitu ya, untuk kita bisa sama-sama mengawal ya dari implementasi apa yang memang ingin kita penuhi. Mungkin silakan kalau tadi dari Pak Charles ada hal yang saya kira dipertanyakan, mungkin bisa ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Charles. Izin untuk mungkin ditambahkan dan dijawab oleh teman-teman yang hadir. Baik, terima kasih pimpinan. Nama saya Hadi Wijaya. Saya hanya mempertegas apa yang disampaikan Bu Neti. Mungkin perlu ada tambahan dan istilah yang sudah lama kita dengar, tapi ini mulai didengungkan kembali yang disebut istilah quantum of medicine. Jadi di negara-negara luar ini sudah ada. Dan sebetulnya perangkat di 17/2023 sudah ada di pasal 273. Di PP 28 yang nanti ini akan berubah, insya Allah semuanya kita akan mengawal di PP 28 2024 pasal 731, di mana memang di situ nakes dan tenaga medis itu sudah diberikan hak untuk menghentikan pelayanan jika mendapatkan kekerasan, perundungan, atau pelecehan. Tapi rasanya kita nggak akan menggunakan itu. Karena biar bagaimanapun ketika kita berhenti melayani, rasanya kita akan terjerat lagi pasal lain. Tapi mungkin yang paling penting nanti di panja ini ada yang disebut dengan mungkin ini menyimpang, delik aduan. Jadi tidak pakai lagi delik aduan. Jadi delik biasa. Karena saya mengalami sendiri ketika menangani di Madura itu oleh ketua perhimpunan lurah. Yang mana mohon maaf, bupatinya saja kita sudah tawarkan untuk melaporkan ini enggak, karena ini berpegang teguh pada delik aduan. Internship lagi hamil dipukul perempuan lagi. Nah, jadi saya pikir ini coba kita akan merubah pasal ini karena memang ini sangat penting. Jadi quantum of medicine itu ya perbuatannya secara sengaja karena kelalaian itu merendahkan, menghalangi, mengintimidasi, mengancam, menyerang, mengkriminalisasi secara tidak berdasar. Nah, kita ingat ada dasar bahwa dokter sedang bekerja, pasien yang di sebelahnya juga harus dia tangani. IGD itu kan kita nggak pernah tahu, Pak. Tapi ini saya juga ya, bukan hanya tenaga dokter, mestinya tenaga kesehatan juga. Karena ketika dokter itu mengalami defensif, kita udah nggak bisa mikir apa-apa, Pak. Kita mikirin pulangnya, terancamannya, mungkin itu yang menjadi dasarnya. Jadi nanti mungkin ketika ada regulasi yang pas, Pak, kita harus bunyikan bahwa manajemen rumah sakit atau paskes pun bertanggung jawab menyediakan entah apa namanya, mulai dari setting ruangan di mana tidak boleh. Saya sudah memasuki sebuah klinik ketika mengantar orang tua saya di Melbourne, itu sama sekali orang nggak boleh masuk. Hanya satu yang boleh masuk, yang punya kepentingan, satu orang. Kita ngantar hampir 10 orang, nggak boleh. Jadi itu setting ruangannya memang panjang dan itu dijaga ketat. Nah kalau di sini kan IGD bebas. Ya ini mungkin dari sisi ininya. Kalau cuma himbauan ya kita harus ada himbau juga bahwa hukum itu harus tegas ya, mengatur
Jadi ada contempt of court untuk menjaga wibawa pengadilan, dan contempt of court ini untuk contempt of medicine itu untuk menjaga nyawa orang lain juga, bukan hanya satu saudaranya. Jadi itu yang harus. Kalau memang salah, ya sudahlah nanti adukan. Tapi kalau belum salah udah dipukul, ya saya rasa itu tidak bisa. Jadi kalau di sini saya istilahkan pengadilan itu memvonis dengan pasal. Rumah sakit memvonis dengan diagnosa. Jangan juga keluarga itu memvonis kita dengan persangkaan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih tambahannya Dr. Hadi. Tadi terkait pertanyaan Pak Charles terkait pemotongan TPP dari Dr. Ade boleh ya? Dr. Ade ini kebetulan Ya, silakan. dari Papua Barat. Manokwari, Papua Barat. Ya, terima kasih Ketua, terima kasih pimpinan sidang. Izin Pak Charles, saya Ade Semawan dari Papua Barat. Alhamdulillah saya di Papua Barat baru sejak tahun 81. Artinya dari lahir saya di sana, walaupun rambut saya rambut lurus, tapi semua apa yang terjadi di Papua dan tali pusat saya tertanam di Papua. Jadi teman-teman berharap banyak dari pertemuan kali ini dari teman-teman di Papua. Terkait pertanyaan Pak Charles tadi terkait dengan pemotongan insentif atau TPP, itu masih terjadi. Bahkan bukan hanya dipotong, tapi tidak dibayarkan, terutama dari pemerintah daerah. Apalagi sejak tahun 2025 ke sini, ya sejak tadi disampaikan masalah krisis keuangan, banyak daerah di kami di Papua itu hanya dibayarkan tidak sampai 1 tahun, bahkan bisa ada yang 6 bulan saja atau mungkin 8 bulan, ya sisanya tidak dibayarkan. Bahkan yang 2026 ini juga tidak jelas, sehingga ini banyak mengakibatkan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas, itu tidak ada dokternya. Karena sejak kejadian 2025, teman-teman sudah tidak mau lagi bertugas tanpa ada kejelasan. Dan akhirnya apa yang dikorbankan kembali lagi adalah masyarakat. Ya, jadi memang masalah perlindungan hukum dan juga masalah kesejahteraan ini memang kami apresiasi dari Komisi 9 untuk selanjutnya membentuk panitia kerja ya, Panja, agar masalah ini tidak terjadi lagi ke depan. Ini tidak hanya terjadi pada teman-teman dokter umum, tapi juga spesialis. Ya, yang terdekat mungkin daerah Jayapura itu, yang kemarin juga di daerah Kabupaten Kaimana kalau tidak salah, itu mereka sampai mogok, sampai akhirnya harus mengutarakan atau berdemonstrasi di pemerintah daerah karena hak mereka yang harusnya dibayarkan tidak dibayarkan. Kami tenaga kesehatan ini paling apa ya, mengambil jalan langkah paling terakhir untuk demo sebenarnya, karena yang kita pikirkan adalah masyarakat, pasien yang kita pikirkan. Kalau sampai sudah terjadi kritis seperti itu, maka tidak ada jalan lain adalah kita harus demo dan minta kejelasan kepada pemerintah daerah. Dan kebanyakan pemerintah daerah selalu jawabannya seperti tadi Pak Charles bilang, tidak ada anggaran, tidak ada anggaran. Loh, terus kemudian yang teman-teman sudah kerjakan selama ini apa? Di mana penghargaan daerah dan negara kepada kami semua? Maka mungkin selain dari Panja tadi, mungkin kita juga perlu memikirkan bahwa negara perlu hadir langsung pada teman-teman, terutama daerah perifer, ya, agar memperhatikan atau membentuk semacam insentif. Tidak, kalau sekarang ini insentif khusus itu hanya pada spesialis, tidak untuk dokter umum. Spesialis pun itu hanya beberapa daerah, katanya 3T, tapi buktinya di beberapa kabupaten 3T tidak ada insentif untuk spesialis, tugas penugasan khusus. Contoh di Manokwari, di Fakfak Kaimana, itu Fakfak Kaimana kepulauan, ya masuk 3T, itu tapi tidak dapat tunjangan khusus untuk teman-teman spesialis. Sehingga ini tentu akan kembali lagi korban pelayanan pada pasien yang kita tidak harapkan. Jadi mungkin itu tambahan informasi dari kami dan harapan besar untuk kami kepada Komisi 9 DPR RI. Terima kasih. Izin Bu, Ya, saya Mas. sedikit saja ingin pendalaman ke Dokter Ade. Boleh nggak dijelaskan ke kita gambaran penghasilan dokter yang bekerja di Fasiankes pemerintah tanpa TPP, tanpa insentif? Penghasilannya berapa? Supaya kita ada gambaran seberapa jomplangnya dokter yang bekerja di Fasiankes milik pemerintah daerah dengan yang bekerja di swasta misalnya. Ya, terima kasih. Kebetulan saya bertugas di Rumah Sakit Provinsi Papua Barat, Rumah Sakit Daerah, dan saya ASN, tapi saya di struktural.
eh, untuk dokter umum, rata-rata gaji teman-teman di rumah sakit adalah berkisar 5 juta, itu rata-rata. Di Papua, kemudian di rumah sakit, di puskesmas itu insentif, bukan insentif istilahnya, gaji kontrak, karena beberapa daerah atau beberapa ini untuk bahasa insentif agak sensitif ya, karena mungkin nakes lain juga menuntut, itu tidak lebih dari sekitar 5 sampai 6 juta juga. Ada kabupaten yang hanya memberikan gaji kontrak hanya sekitar 4 juta, bahkan 3 juta, ada juga yang 2,5. Di rumah sakit bahkan hanya diberikan uang duduk untuk jaga IGD saja. Itu rumah sakit pemerintah. Untuk spesialis kami rata-rata di Papua itu Izin pimpinan, mumpung masih ya, belum terlalu jauh. Uang duduk yang dimaksud apa ya, Dok, itu? Uang jaga. macam uang jaga gitu. Nah, itu tidak lebih dari 300.000 per kali jaga per satu shift untuk dokter umum. Dan itu teman-teman bahkan bisa jaga double shift dalam satu hari. Bisa pagi sore, bisa malam ke pagi, ya tergantung dari kondisi teman-teman yang ada di daerah tersebut. Kami pernah menangani, kebetulan saya juga waktu itu pernah menjadi ketua di cabang Manokwari. Kami pernah menemani teman-teman dokter di satu daerah, ya di RSUD Manokwari, yang dokter jaganya satu rumah sakit hanya 6 orang. Bisa dibayangkan bagaimana perputaran shiftnya dalam 6 orang itu untuk 1 bulan. Artinya mereka bisa jaga satu bulan itu mungkin setiap hari ada jaganya, bahkan satu hari bisa double jaga tadi, dari jaga malam turun ke pagi lagi. Dan itu uang jaganya tidak lebih dari, kalau nggak salah waktu itu malah 175 tidak salah waktu itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah naik, tapi itu pun ya 300.000. Untuk dokter spesialis, banyak daerah di kami di Papua ini yang masih kesulitan mendapatkan dokter spesialis, terutama 4 dasar, penyakit dalam, obgyn, kandungan, ya, kemudian anak, ya, dan juga satu penunjang yang paling penting adalah radiologi. Itu di rata-rata di Papua, insentif untuk spesialis itu hanya berkisar 25 sampai 35. Ada beberapa daerah yang memang bisa memberikan sampai 60-70. Tapi daerah itu tidak ada rumah sakit lain. Penduduknya hanya kebanyakan masyarakat asli. Artinya apa? Tidak bisa mendapatkan penghasilan di luar daripada rumah sakit. Seperti berpraktek atau lain-lain, atau mungkin klinik swasta atau mungkin rumah sakit swasta yang lain. Tidak ada. Sehingga daerah bisa memberikan sekitar 60. Tapi rata-rata berkisar antara 25 sampai 35. Pemerintah pusat sudah memberikan solusi berupa tunjangan khusus tadi, tapi sekali lagi pelaksanaannya itu tidak merata. Bahkan ada beberapa kabupaten di kami yang tergolong 3T, tapi tidak mendapatkan spesialis tunjangan khusus tersebut. Sehingga sampai hari ini daerah tersebut tidak memiliki dokter spesialis penyakit dalam kalau tidak salah, ya juga radiologi. Ya tentunya inilah 4 spesialis dasar yang harus ada di satu rumah sakit. Dan tentu ya kita bisa bayangkan pelayanan yang terjadi di rumah sakit tersebut seperti apa. Tidak bisa terlayani dengan baik, pasien harus dirujuk, dan lain-lain. Izin terakhir dari saya, Bu Ketua. Terakhir aja. Ya. Dok, boleh dijelaskan tidak? Masih ada tidak dokter yang dipekerjakan sebagai tenaga honorer di pemerintah-pemerintah daerah? Karena dari sisi regulasi, sudah tidak boleh lagi ada honorer. Yang kemarin honorer harus diangkat setidaknya P3K. Ya. Tetapi laporan yang masuk ke kami kan ternyata masih banyak nih. Saya ingin testimoni nih dari dokter Ade. Yang dokter lihat dan perhatikan dan dokter lihat sendiri di pemerintah daerah, masih ada tidak dokter yang dipekerjakan sebagai tenaga honorer? Langsung saya jawab, masih ada Pak. Dan itu masih banyak. Masih banyak teman-teman kami dokter umum, ya kalau dokter spesialis mungkin mereka berpikir ya untuk menjadi PNS ya, karena tadi masalah insentif, masalah keamanan, masalah kenyamanan kerja, itu banyak pertimbangan untuk spesialis. Dokter umum itu masih banyak yang juga tenaga kontrak. Di rumah sakit kami sendiri itu hanya kemarin di informasi terakhir hanya 1 yang diangkat sebagai PNS. Sisanya masih dokter kontrak atau dokter honorer lah, istilahnya seperti itu. Ya ini mungkin perlu monitoring evaluasi ya, mungkin dari anggota dewan, bagaimana pelaksanaan dari ketentuan tersebut, bagaimana solusinya, bagaimana penganggarannya agar regulasi yang sudah disiapkan untuk menjadikan solusi itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan tentunya
Sebenarnya kalau kita berpikir untuk mengamankan teman-teman dokter spesialis dan dokter umum, itu adalah kita mengamankan pasien sebenarnya. Karena di balik teman-teman dokter semua ini ada pasien yang harus kami tangani. Ada emergensi yang harus kita tindakan, harus kita tangani sehingga pasien bisa terselamatkan. Demikian, terima kasih. Baik, cukup ya Bapak Ibu ya. Dari Pak PDW masih ada? Cukup? Cukup ya, baik. Terima kasih sekali lagi. Sangat luar biasa masukan yang sudah disampaikan, termasuk juga tadi ada beberapa testimoni terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ternyata memang hari ini masih berjalan ya, terutama di daerah-daerah. Apalagi ada gap yang cukup jauh ternyata untuk kesejahteraan ataupun tunjangan, tunjangan lah ya, antara dokter umum maupun juga dokter spesialis, termasuk ada kondisi-kondisi di mana ya memang ada keterbatasan gitu ya, tapi tentu ini yang semuanya menjadi catatan bagi kami Komisi 9 DPR RI ya untuk bisa tindak lanjuti ke depannya, termasuk tadi dari usulan pembentukan panitia kerja ya terhadap perlindungan maupun juga kesejahteraan bagi tenaga kesehatan dan juga tenaga medis. Tentu nanti akan kami putuskan secara internal di Komisi 9 ya. Sekali lagi terima kasih untuk PDUI ya, mudah-mudahan semangat dan apa yang memang menjadi tujuan teman-teman PDUI di dalam rangka penguatan terhadap sistem perlindungan tenaga kesehatan ya, tenaga medis kita ini bisa kita wujudkan ke depannya ya. Saya kira itu sekali lagi terima kasih dengan ucap syukur alhamdulillah. Dan ini saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.